Di sini siaran luar negeri seksi bahasa Indonesia dari Radio Akashvani India. Warta berita disampaikan Kishore Das. Sari berita penting. Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan pembicaraan bilateral dengan para pemimpin dari beberapa negara termasuk Prancis, Jerman, Kanada, Turki dan Presiden Uni Afrika di sela-sela pertemuan G20. Tirai ditutup pada KTT G20 yang berlangsung selama 2 hari di New Delhi. India menyerahkan kepresidenan G20 ke Brazil. KTT ini menandai beberapa keputusan penting termasuk aliansi bahan bakar bio global, peluncuran koridor ekonomi India Timur Tengah, Eropa, dan keanggotaan G20 bagi Uni Afrika. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri India Narendra Modi kemarin mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan para kepala negara Prancis, Jerman, Turki, Kanada, Korea Selatan, dan Presiden Uni Afrika di garis sampingan KTT G20 di New Delhi. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Modi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron meninjau kemajuan hubungan bilateral sejak pertemuannya terakhir pada bulan Juli tahun ini di Paris. Mereka juga bertukar pandangan mengenai perkembangan penting baik internasional maupun regional. Berdasarkan pernyataan bersama tersebut, baik India maupun Prancis memutuskan untuk melanjutkan diskusi mereka mengenai kemitraan timbal balik di kawasan Indo-Pasifik dan Afrika, termasuk dalam proyek infrastruktur, konektivitas, energi, keanekaragaman hayati, keberlanjutan, dan industri. Perdana Menteri Modi juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Kemudian berbicara kepada media, Presiden Turki mengatakan India secara sukses menyelenggarakan G20 dengan tema Satu Bumi, Satu Keluarga, Satu Masa Depan. Tentang perluasan Dewan Keamanan PBB, Erdogan mengatakan sistem rotasi harus diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada setiap negara anggota. Dia mendukung pencalonan India sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan dengan Presiden Uni Afrika dan Komoro, Azali Assoumani, Perdana Menteri Modi mengucapkan selamat kepadanya atas masuknya Uni Afrika menjadi anggota tetap G20. Kedua pemimpin juga berbicara tentang memajukan hubungan India-Komoro di sektor-sektor seperti perdagangan, investasi, dan kerjasama maritim. Perdana Menteri Modi juga mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kedua pemimpin membahas keseluruhan hubungan India-Kanada di berbagai sektor. Selama pembicaraan bilateral dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Modi berterima kasih padanya karena telah memperkaya KTT G20 dengan pandangannya yang mengatakan bahwa India dan Jerman dapat terus bekerja sama di bidang energi bersih, inovasi, dan berupaya menjadikan bumi sebagai planet yang lebih baik. Perdana Menteri Modi dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol juga mengadakan pertemuan di sela-sela KTT G20. Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu di sela-sela KTT G20 ke-18 dan membahas berbagai isu termasuk pertahanan, pertanian, millet, perdagangan, dan investasi. KTT G20 ke-18 berhasil diselesaikan di New Delhi kemarin dengan India menyerahkan kepresidenan ke Brazil. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengapresiasi upaya India dalam memimpin kepresidenan G20 dengan mengatakan bahwa India memberikan suara terhadap isu-isu yang menjadi perhatian negara-negara berkembang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memuji perjanjian bersejarah untuk koridor ekonomi Timur Tengah, Eropa, India yang baru dan menggambarkannya sebagai investasi regional yang mengubah permainan. Dalam postingnya di media sosial, Presiden Biden mengatakan proyek tersebut akan menjembatani pelabuhan di 2 benua dan akan mempermudah perdagangan, mengekspor energi ramah lingkungan, dan memperluas akses terhadap listrik ramah lingkungan yang andal. Pada hari Sabtu, India bersama Amerika Serikat dan beberapa negara besar lainnya meluncurkan inisiatif infrastruktur ambisius berupa koridor kereta api dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, energi, dan konektivitas digital. Konfederasi Industri India mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas pencapaian hasil global yang strategis dan luas melalui dialog G20 untuk hasil global yang besar.
Presiden CEE Ganesh dalam pernyataan rinci tentang deklarasi pemimpin New Delhi mengatakan bahwa kepresidenan G20 India secara efektif mengorientasikan kembali pendekatan ekonomi global menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara selatan sekaligus mengatasi tantangan ekonomi. Setidaknya 40 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan udara di selatan ibu kota Sudan, Khartoum. Serangan udara dan artileri di daerah pemukiman semakin intensif ketika konflik antara tentara Sudan dan pasukan dukungan cepat RSF paramiliter mendekati tanda 5 bulan. Sekian sudah pendengar Warta Berita. Terima kasih.